Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiap hari depan kami yang lebih baik. Kami mohon terangnya akal budi kami supaya dapat memahami bahan yang kami pelajari pada hari ini. Berikanlah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini agar kami memusatkan perhatian hanya pada pembelajaran. Jauhkanlah dari kami berbagai macam hal yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami selama belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pendalaman materi IPS. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk penghidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Lihat gambar kerbau. Kerbau dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah. Telur ayam itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Berikut contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Perhatikan tanaman pisang atau pohon pisang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kedua, ada kursi rotan, itu dimanfaatkan untuk tempat duduk. Yang berikut ada bunga, jadikan tanaman hias. Berikut sayuran dimanfaatkan untuk bahan makanan. Berikut kita masuk ke pendalaman materi pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Kegiatan pertanian padi memanfaatkan sumber daya alam, matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Matahari, pemanfaatannya untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkitan listrik, dan menerangi lingkungan. Air, untuk mengairi lahan pertanian. Tanah, untuk media tanaman. Udara, pemanfaatan sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Kerbau sumber bahan makanan dan tenaga untuk membantu pertanian saat membajak sawah. Kemudian kegiatan pembuatan ikan asin, pemanfaatan sumber daya alam, kayu, garam, panas matahari. Pemanfaatan kayu digunakan untuk bahan pembuatan anyaman tempat pengeringan ikan. Garam untuk mengawetkan ikan asin. Panas matahari mengeringkan ikan asin. Kegiatan pembuatan pakaian, sumber daya alam dibutuhkan kapas dari tanaman kapas, logam, plastik. Pemanfaatannya: kapas bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam bahan baku pembuatan jarum jahit, kunci, dan meja jahit. Plastik bahan baku pembuatan kancing. Kegiatan transportasi, sumber daya alam dibutuhkan logam, minyak bumi. Logam pemanfaatan untuk bahan pembuatan alat transportasi. Minyak bumi sebagai bahan untuk pembuatan bahan bakar. Kegiatan pembuatan patung, pemanfaatan sumber daya alam, tanah, kayu atau batu, dan besi atau baja. Tanah, kayu, dan batu sebagai bahan baku pembuatan patung, sedangkan besi dan baja bahan untuk pembuatan pahat. Terima kasih.